Sejumlah sanksi diberikan kepada Rusia atas agresi militernya ke Ukraina, mulai dari pembekuan sejumlah lembaga keuangan di Rusia hingga larangan berkunjung bagi sejumlah kelompok elit Rusia. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memberikan sanksi berat kepada Rusia. Presiden AS Joe Biden mengutuk serangan Rusia dan meminta pertanggungjawaban Moskow. Dalam konferensi persnya, Presiden Amerika Serikat ini menjatuhkan sejumlah sanksi kepada Rusia, di antaranya memutus hubungan lembaga keuangan terbesar di Rusia, serta pembatasan terhadap impor teknologi tertentu oleh Rusia. Joe Biden juga memastikan tidak akan mengirim tentaranya ke Rusia. $650 million in defensive assistance to Ukraine just this year will be a pariah on the international stage. Dan untuk mengetahui kondisi keamanan warga negara Indonesia yang berada di Ukraina, kita sudah terhubung dengan Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri, ada Pak Winardi Hanafi Luki. Selamat sore, Pak Luki. Selamat sore, Mbak Safa. Ya, Pak Luki, bagaimana kondisi 138 WNI yang berada di Ukraina? Apakah semuanya telah dievakuasi ke KBRI? Oke, Mbak Safa, kemarin malam kita telah berkomunikasi dengan warga negara kita yang ada di Ukraina bersama KBRI kita di sana di Kiev. Jadi kita kemarin berdialog mendapatkan masukan bagaimana mengenai situasi kondisi yang ada bagi warga negara Indonesia ada di sana. So far, ya alhamdulillah mereka dalam keadaan baik-baik saja, sehat semua. Kemarin kita lihat secara visual juga mereka sedang berkumpul di KBRI ya. Tapi itu memang hanya untuk event kemarin saja kita bertemu. Nah untuk rencana misalnya evakuasi, memang di setiap perwakilan kita di luar negeri itu ada kontingen plan, Mbak, untuk antisipasi sekiranya ada bencana, ada peperangan seperti ini. Jadi teman-teman di KBRI Kiev berkoordinasi juga dengan pusat di sini sudah mempersiapkan kontingen plan itu, dan sewaktu-waktu kalau misalnya situasi sudah memburuk itu akan bisa dilakukan upaya-upaya evakuasi, Mbak. Ya, apakah ada warga negara Indonesia yang menjadi korban di sana, Pak? Menurut informasi semalam tidak ada, Mas. Moga-moga sih nggak ada ya selama. Ya, apakah para WNI tersebut akan dipulangkan ke tanah air dalam waktu dekat ini, Pak? Nah, memang opsi evakuasi itu ada masuk dalam kontingensi plan kita. Karena situasinya memang masih sangat dinamis, masih sangat cair. Tapi kita sudah siapkan skenario bagaimana nanti kalau suatu saat terus memburuk dan semakin kritis situasi kondisi di lapangan, ada, Mbak, opsi untuk mengevakuasi itu ada. Kita sudah siapkan skenario-nya, dan perlu dicatat juga memang tantangannya banyak juga, variabel tantangannya banyak juga, termasuk mengenai masalah iklim, Mbak, ya, di sana logistik, lalu infrastruktur transportasi juga mesti kita pikirkan, Mbak. Ya, belum seluruh WNI saat ini telah berada di KBRI. Bagaimana dengan sebagian yang lain? Apakah masih dalam proses penjemputan? Jadi memang sebaran dari 138 warga negara Indonesia itu sebarannya memang kemana-mana, Mbak, ya, di Ukraina. Ada yang di Kiev, ini kebanyakan di Kiev sama Odessa dan beberapa di wilayah timur dan barat. Jadi memang sebagian besar sudah terkonsentrasi memang di dua kota itu, Odessa dan Kiev. Salah satu skenario ini memang karena KBRI Kiev itu memang premis negara, jadi menjadi rumah warga negara Indonesia juga, jadi menjadikan salah satu titik kumpul buat warga negara Indonesia di sana nantinya, Mbak. Ya, WNI saat ini telah berada di KBRI. Apakah kondisi KBRI sendiri tergolong aman, Pak? So far sih masih aman, Mbak. Kerja masih biasa ya, operasional masih biasa, karena biasanya kan memang premis kedutaan besar kita di luar negeri memang ada di kompleks yang di ring pertama lah, jadi sangat kompleks yang aman. Jadi so far sih nggak ada masalah, dan banyak juga kedutaan
apakah saat ini segala kebutuhan WNI di sana seperti keperluan sehari-hari misalnya gitu Pak, sudah tergolong aman Pak? Nah, memang sejak kemarin kan sudah diberlakukan situasi darurat ya di sana oleh pemerintah otoritas sana. Jadi sekarang memang ada pembatasan jam malam, ada buka tutup toko juga sudah mulai dibatasi. Jadi ada laporan juga memang agak kesulitan Mbak logistik, tapi masih bisa terpenuhi. Hanya tidak seperti biasanya Mbak yang bisa setiap saat ada ya, kebutuhan logistik sehari-hari. Nah sekarang agak terbatas karena banyak toko yang sudah tutup itu jam berapa, itu jam 8 malam kalau tidak salah sudah tutup. Baik, terima kasih Pak Luki telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Iya.